Selamat siang semuanya yang bergabung di Ola dan juga yang lewat Zoom. Hari ini kita akan melaksanakan minggu biasa keempat, dipimpin oleh Romo Matius Ro dari Chicago, dibantu oleh Deacon Panca dari Ola dan beserta petugas-petugas yang lain. Untuk hari ini, Yos, mungkin daftar lagunya kan sudah di-share di WhatsApp kita, mungkin kamu bisa share di Zoom chat-nya misa ini, jadi bagi para anggota lain yang tidak ada di WhatsApp kita bisa ikut bernyanyi di rumah. Mari kita mulai misa, bangkit berdiri dan menyanyikan lagu pembukaan. Mengalir di bait suci, perkara ajaib terjadi, kuasa-Mu sisa nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib terjadi, kuasa-Mu sisa nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja antara kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus bersama dan bersama Roh-Mu. Saudara-saudariku yang terkasih, setiap kita pasti pernah menyaksikan atau mengalami adanya seseorang yang punya karisma tertentu yang membuat kita berhadapan dengan orang itu, kita menjadi begitu segan, kita menjadi begitu menghormati. Tapi sepertinya di zaman kita ini semakin jarang kita mengalami orang-orang yang mempunyai karisma seperti itu. Di dalam perjanjian lama, Musa tampil sebagai seorang pemimpin yang karismatik, yang berhasil membawa orang-orang Israel melewati padang gurun, yang memberikan mereka peneguhan, memberikan mereka pengharapan, yang menghubungkan mereka kembali dengan Allah ketika mereka bergumul dengan situasi itu. Yesus juga tampil dengan penuh wibawa di hadapan orang-orang yang berada di bait Allah pada hari itu. Bahkan roh jahat pun tunduk terkagung-kagung terhadap kuasa Yesus. Melalui Ekaristi Kudus hari ini, marilah kita semakin memuliakan dan menyembah Dia, Yesus, Tuhan kita. Bukan hanya lewat perayaan ini aja, tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita. Mari kita melihat dalam hati kita. Sudahkah kita memprioritaskan, sudahkah kita mengutamakan Yesus sebagai orang yang punya karisma itu? Kita awali perayaan Ekaristi Kudus ini dengan memohon ampun dari Tuhan.
Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Nabi yang dijanjikan oleh Musa, tempat Allah meletakkan sabdanya dan memaklumkan segala perintahnya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Mengajar dengan wibawa dan yang kudus dari Allah. Kristus, kasihanilah kami. Kasihanilah kami. Engkaulah Nabi yang penuh dengan wibawa, mengusir roh-roh jahat dan ditaati oleh mereka. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga. Marilah kita berdoa.
Ya Allah, Engkau telah mengutus Yesus Kristus Putra-Mu untuk mengajar kami. Semoga berkat pengajarannya yang penuh kuasa, kami semakin terbuka dan memusatkan perhatian pada sabda yang akan membawa pengudusan bagi hidup kami. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan pertama, pembacaan dari kitab Ulangan. Sekali berkatalah Musa kepada bangsanya, seorang sama seperti aku akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dari tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, dialah yang kamu dengar. Di gunung dulu, pada hari perkumpulan, kamu minta kepada Tuhan Allahmu dengan berkata, aku tidak lagi mendengar suara Tuhan Allahku, dan tidak lagi melihat api yang besar ini, supaya aku jangan mati. Apa yang mereka baik, aku akan bagi mereka seorang nabi seperti engkau, dari antara saudara-saudara mereka sendiri. Aku firman dalam mulutnya, dan ia akan katakan kepada mereka segala yang diperintahkan kepadanya. Orang dengarkan firman-Ku, ia akan diucapkan oleh nabi itu demi namaku. Daripada akan dituntut pertanggungjawaban, tetapi orang nabi yang berani mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan atau yang berkata demi Allah lain, nabi seperti mati. menghadap wajahnya dengan bersyukur. Bersorak-sorailah baginya dengan nyanyian masmur. Zikirlah memerasakkanmu, jahitkanlah hatiku yang betul, dan bimbinglah kami di jalan-Mu. Yang berhati seperti harimau, seperti waktu berada di masa di padang gurun. Ketika nenek moyangmu mencobai dan menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku.
anak-anak gadis memusatkan perhatiannya pada Tuhan, supaya jiwa mereka kudus. Paulus ingin supaya kamu tidak tanpa kekhawatiran, orang-orang yang tidak beristri, memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan. Yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi. Bagaimana supaya dia dapat menyenangkan istrinya, dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Anak-anak gadis memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Perempuan yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi. Bagaimana supaya dia dapat menyenangkan suaminya? Halangi kamu dalam kebersamaanmu, tetapi supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik, dan melayani Tuhan tanpa tujuan. Demikian. Semoga roh Tuhan turun atasmu untuk mewartakan kabar sukacita Injil dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada awal karyanya, Yesus beserta murid-muridnya tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Dalam rumah ibadat itu, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yakni yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu mengguncang-guncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru? Guru ini berkata-kata dengan kuasa, roh jahat pun ia perintah dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Yesus ke segala penjuru di seluruh daerah Galilea. Inilah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus.
Semoga dengan pewartaan Injil ini dosa-dosa kita dileburkan. Amin. Kita sudah hampir sebulan memasuki tahun 2021. Banyak pengalaman suka dan duka kita sudah alami. Banyak harapan dan cita-cita juga masih kita perjuangkan untuk kita wujudkan di tahun yang baru ini. Pada kesempatan yang kudus ini, mari kita serahkan semuanya, itu pengalaman, cita-cita, usaha kita kepada Yesus, Tuhan yang penuh kuasa. Kita yakin bahwa Yesus membuka hatinya, mau mengerti dan menolong kita dalam segala situasi hidup. Saudara-saudari, bacaan Injil hari ini mengingatkan kita akan kemahakuasaan Yesus. Tidak ada yang mustahil baginya. Hari ini Yesus memperkenalkan dirinya lewat mujizat pertama dalam Injil Markus. Yesus mengusir setan, roh jahat dari orang tersebut. Mungkin seperti orang-orang yang mengamati Yesus melakukan mujizat ini, kita juga lebih sering suka hal-hal yang ajaib, hal-hal yang menakjubkan. Yesus tahu dan Yesus mau terbuka untuk menunjukkannya kepada kita. Sebenarnya hal yang terpenting dalam Injil hari ini adalah pernyataan roh jahat, satu dalam bentuk pertanyaan dan kedua dalam bentuk pernyataan. Dalam bentuk pertanyaannya mereka mengatakan, "Apa urusanmu dengan kami, Yesus dari Nazaret?" Dan juga pada akhirnya mereka mengakui, "Engkau adalah yang kudus dari Allah." Dua pernyataan dan pertanyaan ini memperkenalkan sekaligus meyakinkan banyak orang bahwa Yesus Tuhan yang mempunyai kuasa, dan Yesus sebenarnya adalah fokus dari hidup kita. Apa urusan dengan kami, Yesus? Segalanya. Yesus mempunyai urusan dengan hidup kita sehari-hari. Maka pesan pertama untuk kita itu sangat jelas. Mari kita juga percaya bahwa Yesus sungguh Tuhan dan penolong kita dalam segala sesuatu. Sabdanya yang kita renungkan, yang kita baca setiap hari, seharusnya membuat kita percaya akan kuasa Yesus itu. Persoalannya, apakah kita menyadari atau tidak? Apakah kita mengandalkan Yesus atau tidak dalam hidup kita? Nah, pesan kedua untuk kita dan tercantum di dalam Injil Markus juga mengajak kita untuk selalu mendekatkan diri kita pada Yesus. Bukan hanya sekumpulan ajaran belaka. Keterpikatan, keterpukauan orang-orang pada saat itu yang mengenal Yesus disampaikan kepada kita supaya kita juga berani mendekat dan mendengarkan sabdanya. Penginjil Markus juga hari ini hendak membuat kita melihat bahwa dalam memberi pengajaran, Yesus juga menyingkirkan pengaruh roh jahat yang mengancam kita. Saudara-saudari, pada hari Minggu ini mari kita melihat ke dalam diri kita sendiri. Barangkali pengaruh roh jahat juga masih ada di dalam diri kita.
Khususnya ketika kita mulai terpusat dengan diri sendiri, dengan kemampuan manusiawi kita, dan kurang mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Inilah kebesaran Tuhan Yesus. Inilah kuasanya. Dan kita diajak untuk mendekat padanya, supaya pengaruh yang jahat bisa dijauhkan dari kita. Semoga kuasa Roh Kudus beserta kita di tahun yang baru ini. Saudara-saudari, setelah syahadat iman kita, diakon akan memberikan berkat bagi mereka yang ingin datang untuk menerimanya, sebagaimana kita merayakan blessing of Saint Blaise, blessing of the throne. Mari kita menanggapi sabda Tuhan dengan memperbaharui iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang Tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. The memorial of Saint Blaise actually is February the 3rd. But today the church would like to bless her people for all the illness of the throat. Yeah, Saint Blaise lived at the end of 4th century, and at the end of 3rd century actually, and he died on the year of 316 in the 4th century. And he's known for his miracle curing the illness of. So, but due to the pandemic, we do not do one by one, but we will do all together. Okay, so bow your head. Through the intercession of Saint Blaise, Bishop and Martyr, may God deliver you from every disease of the throat and from every other illness. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Saudara-saudari, Kristuslah Sang Mesias. Ia mengajar dengan penuh kuasa demi keselamatan kita. Maka marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita yang berkenan mengutus Kristus kepada kita sebagai jalan kebenaran dan hidup untuk menuju kepadanya. Umat dimohon menjawab, berbicaralah ya Tuhan, kami mendengarkan. Berbicaralah ya Tuhan, kami mendengarkan. Bagi para pemimpin gereja, ya Bapa, semoga para pemimpin gereja menerima sabdamu dengan rendah hati dan mewartakannya kepada kami dan seluruh dunia dengan gigih dan tanpa kompromi. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, kami mendengarkan. Bagi mereka yang hidup dan wafat demi kerajaan surga, para imam, bruder dan suster, ya Bapa, semoga mereka semua mengasihi Allah dengan hati yang tak terbagi
sehingga semakin terbuka bagi semua orang dan segala kebutuhan. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Berbicaralah kepada kami, ya Tuhan, kami mendengarkan. Bagi mereka yang berbicara atas nama orang-orang kecil dan tidak bersuara bila hak-hak mereka dilarang. Ya Bapa, semoga mereka yang berani berbicara dengan terus terang tidak dibungkam oleh para penguasa yang merasa terganggu, dan semoga kami tergugah untuk memberikan hak kepada mereka semua. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Berbicaralah kepada kami, ya Tuhan, kami mendengarkan. Bagi para penerima warta sabda, khususnya mereka yang baru mempersiapkan diri untuk pembaptisan, bagi pasangan-pasangan yang sedang mempersiapkan perkawinan, bagi para orang tua yang mempersiapkan diri untuk pembaptisan anak mereka, serta mereka yang sedang mengikuti pendalaman iman dan atau retreat. Ya Bapa, semoga mereka semua menyambut sabda Allah dengan hati terbuka. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Berbicaralah kepada kami, ya Tuhan, kami mendengarkan. Bagi kita semua yang dalam perayaan ini baru saja mengikuti pewartaan sabda, ya Bapa, semoga ibadah Ekaristi menguatkan kami untuk menerima sabdamu dengan seutuhnya dan sederhana dan gembira, serta dengan hasrat besar juga kalau sabdamu menggemparkan dan menuntun. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Berbicaralah kepada kami, ya Tuhan, kami mendengarkan. Untuk keluarga dan sanak saudara kami yang sedang sakit, khususnya Cassandra, Lisan, dan Fernando, ya Bapa, kiranya Engkau menyembuhkan dia dari penyakit yang dideritanya. Kuatkanlah dan teguhkanlah dia dalam iman dan pengharapan. Kami mohon. Berbicaralah kepada kami, ya Tuhan, kami mendengarkan. Dalam perayaan Ekaristi ini juga saya mengajak kita secara khusus untuk mendoakan Bapak dari Romo Domi Baok yang dalam keadaan sekarat. Kalaupun Tuhan menginginkan dia pergi, semoga dia pergi dalam damai Tuhan. Mari kita mohon. Berbicaralah kepada kami, ya Tuhan, kami mendengarkan. Bapa yang Maha Baik, di dalam Dikaulah kami merasa aman dan tenteram, sebab Engkaulah sumber hidup sejati kami. Dengarkanlah doa kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bersyukur kami kepada kasih kemurahan-Mu yang bagi selalu. Yang kami miliki, harapan dan niat yang hati aku cinta sejati dan kasih yang Tuhan di hatimu terserah kami umat-Mu. Tuhan rodi dan ampuni, jadi tubuh dan suci, supir kami kita Israel.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, kami menghadap kepadamu sambil membawa persembahan ini. Kami mohon terimalah persembahan kami dan buatlah kami selalu memusatkan perhatian kepada Putramu Yesus Kristus, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab terdorong oleh belas kasih-Nya terhadap kami yang tersesat, Yesus dilahir dari Santa Perawan Maria. Berkat sengsaranya di kayu salib, Ia membebaskan kami dari kematian kekal. Dan berkat kebangkitannya dari alam maut, Ia menganugerahi kami hidup abadi. Maka kami melambungkan madah kemuliaan bagimu bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putramu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang. Demi pengampunan dosa, lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah mewartakan misteri iman. Yesus Tuhan kami,
Dengan wafat Engkau menghancurkan kematian, dengan bangkit Engkau memulihkan kehidupan, datanglah dalam kemuliaan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup-uskup kami Gregory, Joel, dan Ned, serta para imam, diakon, semua pelayan sabdamu dan semua umat kesayanganmu yang hadir di sini. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami. Sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu.
Dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah sekarang kita saling menyampaikan salam damai Kristus. Saudara-saudari, inilah Yesus anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan suci ini. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Bagi mereka yang mengikuti misa virtual, mari kita berdoa bersama doa komuni batin. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihi-Mu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku, karena aku tidak menerima-Mu secara sakramental saat ini. Maka datanglah ya secara rohani dalam hatiku, meskipun selalu telah datang. Aku mau dan bukan seluruhku seutuhnya denganmu. Dan jangan izinkan aku terpisah darimu. Amin. Tubuh Kristus. Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Kristus.
jiwaku rindu Engkau. Kau nama Tuhan hasrat hatiku ku rindu hanya Kamu. Terhirup serindu sungaiku jiwaku rindu Engkau. Kau nama Tuhan hasrat hatiku ku rindu hanya Kamu. Kepadamu rohku berserah. Pada Tuhan hasrat hatiku rindu hanya Kamu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya. Tangan kamu. Sungaimu jiwaku rindu Kau nama Tuhan hasrat hatiku rindu hanya Kamu. Untuk kekuatan dan perisaiku kepadamu rohku berserah. Padamu Tuhan hasrat hatiku rindu hanya Kamu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Segalanya bagiku. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena Engkau telah menaruh sabda-Mu dalam hati kami dan memenuhi kami dengan rahmat sakramen Ekaristi ini. Semoga kami Kau kuatkan dalam melaksanakan kehendak-Mu yang akan menuntun kami menuju kehidupan kekal demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Selamat siang semuanya, yang diolah dan juga yang di Zoom. Nggak kerasa sudah di akhir Januari, jadi
Dan tidak terasa 2 minggu lagi kita akan merayakan tahun-tahun sebelumnya KKI biasanya merayakan Tahun Baru Cina, dan tahun ini dibarengin dengan Valentine. Jadi kita mengundang bagi kalian keluarga yang mungkin takut untuk merayakan Tahun Baru Cina di luar, merayakan Valentine bersama pasangannya di luar, kita tetap akan mengadakan misa hari Minggu dan bisa datang ke gereja merayakan sakramen Ekaristi bersama-sama. Tadi Ibu Ina sudah mulai mendekor altarnya. Nanti minggu depan kita set yang bagus, dan bagi kalian yang tidak bisa datang ke Ola atau yang dari luar kota, dari Seattle atau dari mana, nanti kita akan kasih gambar background dari Ibu Ina, nanti kita kasih jadi semuanya bisa sama. Dan bagi yang belum punya baju Chongsam, silakan membeli. Mulai membeli kalau ingin memakai di 2 minggu lagi, jadi masih ada waktu. Siapa tahu ada yang badannya pandemi ini, ya jadi mungkin bisa dilihat, dicek dari sekarang. Karena tahun-tahun sebelumnya kayaknya bajunya selalu sama terus. Mungkin tahun ini kita bisa memakai yang baru. Ada yang nanti paduan suara biasanya juga akan menyanyikan lagu spesial buat Tahun Baru Cina. Dan terima kasih Romo Matius yang merayakan misa hari Minggu ini bersama kita, dan Romo Matius tetap komit di bulan depan dia juga yang akan merayakan misa sebagian besar misa bersama kita. Terima kasih. Terima kasih untuk kehadiran kita dalam perayaan Ekaristi hari ini, dan juga bagi kita semua yang mengikutinya lewat virtual. Mari kita memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga semua rencana, wujud niat, cita-cita kita dan kerja usaha kita yang akan kita laksanakan dalam minggu ini dan hidup kita dibimbing, diberkati dan dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Pulanglah dalam damai Tuhan dan muliakanlah Dia di dalam hidupmu. Syukur kepada Allah.
Thank you. All come again now. Thank you. Come again. Session EPI. Romo, Thank you. Thank you, Yos. Thank you, Pak Romo Matthew. Thank you all. Bye. Terima kasih ya semua. Thank you. Bye. Ade, Andreas. Terima kasih Romo, Terima terima kasih. kasih Siko, terima kasih semuanya. Bye. Selamat minggu. Thank you Romo. Bye. Bye Om Andreas.